Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi kisah yang dirahmati Allah. Tikus merupakan hewan pengerat yang identik dengan hal-hal kotor dan menjijikan. Tikus juga dapat menularkan penyakit yang banyak ditemukan di tengah masyarakat. Penularan penyakit dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya disebut dengan zoonosis. Menurut ilmu kesehatan, air liur, urin, dan darah tikus dapat mengakibatkan banyak penyakit seperti leptospirosis, hantavirus pulmonari syndrome, dan tularemia. Adapun tikus sendiri merupakan salah satu famili dalam ordo Rodentia atau hewan pengerat. Hewan ini sering menempati lingkungan yang kotor sehingga mudah menularkan bakteri penyakit ke dalam lingkungan masyarakat. Namun tahukah Anda jika ada beberapa hewan yang boleh kita bunuh dan salah satunya adalah tikus? Ada kisah yang terkait dengan Nabi yang membuat tikus boleh dibunuh. Dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, seekor tikus keluar menarik sumbu atau lentera, lalu ia lemparkan sumbu api di depan rumah Rasulullah, persis di tikar yang beliau duduki. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian hendak tidur, matikanlah lentera-lentera api kalian. Sesungguhnya setan menunjuki tikus untuk melakukan yang seperti ini hingga api membakar kalian." Menurut Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Induk Fikih Islam bahwa hukum membunuh tikus adalah sunnah. Landasannya berasal dari sebuah hadis yang menyebut bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ada 5 jenis binatang yang seorang muhrim atau orang yang sedang berihram tidak berdosa membunuhnya: burung gagak, kalajengking, burung hat'ah, tikus, dan anjing liar. Meski boleh dibunuh, namun bukan berarti kita bisa memperlakukan mereka dengan kejam dan bengis." Sebagai makhluk Allah, tikus pun harus diperlakukan dengan baik dan tidak menyiksa ketika ingin membunuhnya. Dalam Islam, tikus disebut sebagai salah satu hewan yang dijuluki dengan fawasikul khomsah atau 5 hewan berbahaya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Khomsul fawasik, 5 hewan berbahaya yang boleh dibunuh di tanah halal, di luar tanah haram, atau di tanah haram, yaitu ular, gagak pemakan bangkai, tikus, anjing galak, dan raja wali." Dalam hadis ini, redaksi fawasik diambil dari asal kata fisqo yang bermakna keluar. Sebagaimana kata fasik yang bermakna keluar dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Alasan penggunaan kata fisqo dalam mensifati hewan-hewan ini adalah karena mereka keluar dari sarang-sarangnya untuk melakukan kerusakan serta menebarkan penyakit dan ancaman bagi kehidupan manusia. Menurut pendapat yang lain, alasannya adalah karena mereka keluar dari golongan hewan-hewan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Asal dari kata fisqo adalah keluar dari sesuatu. Oleh karena itu, mereka, hewan-hewan tersebut, disebut dengan fawasik karena keluarnya mereka dari kategori hewan yang bisa dimanfaatkan. Hadis ini menjadi dalil diperbolehkan membunuh ataupun membasmi 5 hewan yang dijuluki dengan fawasikul khomsah tersebut karena berpotensi memberikan ancaman bagi kehidupan manusia. Bahkan kebolehan membunuh fawasikul khomsah ini juga berlaku di tanah haram, yaitu daerah sekitar kota Mekah dan kota Madinah, yang notabene kawasan yang dilarang mengusik hewan yang hidup di dalamnya. Hal ini menjadi bukti mendesaknya pembasmian hewan-hewan yang dijuluki fawasikul khomsah yang berkeliaran di lingkungan masyarakat. Selain itu,
Hadis ini menjadi bukti keharaman daging fawasikul khamsah. Seandainya hewan fawasikul khamsah termasuk hewan yang dilarang dibunuh ketika berihram, niscaya Rasulullah tidak akan membolehkan untuk membunuh hewan fawasikul khamsah tersebut. Sedangkan alasan mengapa hanya 5 hewan ini yang dikategorikan sebagai fawasikul khamsah adalah karena kehidupan kelima hewan ini banyak bersinggungan dengan lingkungan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Ubaidillah Al-Mubarakfuri. Adapun alasan hanya terbatasi 5 hewan ini saja karena mereka 5 hewan tersebut banyak bersinggungan dengan kehidupan manusia, dengan bukti banyaknya bahaya yang ditimbulkan hewan-hewan ini. Adapun yang perlu kita ingat dalam kebolehan membasmi tikus di sini adalah larangan menyiksa tikus yang masih dalam keadaan hidup. Hal ini dikarenakan adanya perintah untuk berbuat baik kepada hewan yang kita bunuh dengan tidak membuat mereka menderita ataupun tersiksa terlalu lama, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mencatat pahala kebaikan terhadap segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, hendaknya perbaikilah cara kalian membunuh. Dan apabila kalian menyembelih, hendaklah perbaikilah cara kalian menyembelih." Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu, kita juga dilarang membasmi tikus dengan cara membakar tikus yang masih dalam keadaan hidup. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah diperbolehkan menyiksa dengan api kecuali Tuhan yang menciptakan api." Hadis riwayat Ahmad. Perlu dicatat di sini bahwa hewan fawasikul khamsah boleh dibasmi ketika meresahkan di dalam lingkungan masyarakat. Seandainya mereka hidup di alam liar sebagaimana habitatnya, niscaya kita tidak diperkenankan mengusik kehidupan mereka. Hal ini dikarenakan mengurangi jumlah mereka di alam liar dapat merusak keseimbangan ekosistem yang ada di wilayah tersebut. Sebagaimana kaidah fikih yang artinya potensi adanya kerusakan harus dihilangkan. Begitu juga misal ketika kehidupan hewan-hewan tersebut dilindungi oleh negara karena jumlahnya yang terancam punah, maka kita tidak boleh membasmi hewan-hewan tersebut secara sembarangan. Kesimpulan dari pembahasan tersebut yang dapat kita pahami adalah sebagai berikut. 1. Kebolehan membasmi tikus adalah upaya melindungi masyarakat dari bahaya penyakit yang berpotensi ditularkan oleh tikus. Kedua, larangan menggunakan alat yang dapat menyiksa dan menyakiti tikus terlalu lama dalam rangka membasmi tikus, karena Rasulullah melarang kita menyiksa hewan. Yang ketiga, larangan membakar tikus yang masih hidup dalam rangka membasmi tikus, karena Rasulullah melarang hal tersebut. Yang keempat, larangan membasmi spesies hewan tertentu yang dilindungi keberadaannya oleh negara karena jumlahnya yang hampir punah. Yang kelima, larangan membasmi hewan tertentu di alam liar yang berpotensi merusak keseimbangan ekosistem di wilayah tersebut. Demikianlah hukum membasmi tikus menurut Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dari pembahasan singkat kali ini dapat memberikan manfaat baik bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung berbagi kisah sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.